Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan beserta Bapak Ibu guru yang mengajar di lembaga tersebut, serta karyawan-karyawati dan tak lupa para siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan, Madiun yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa melimpahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kesehatan jasmani dan rohani ini membawa keberkahan dalam hidup kita, serta membawa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebagai bukti rasa syukur, marilah kita ucapkan bersama hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita hingga hari ini, sehingga mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Para pemirsa yang budiman, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang mulia dari empat bulan yang lain. Artinya dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Di awal tahun 1443 Hijriah, kita akan memasuki bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram terdapat keistimewaan yang luar biasa. Apa saja keistimewaan di bulan Muharram? Banyak riwayat yang mengutarakan keistimewaan di bulan Muharram, di mana terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang pertama, adanya Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Itu terjadi di bulan Muharram. Adanya Nabi Nuh terselamatkan dari banjir berada di Gunung Zuhdi, itu juga di bulan Muharram. Kemudian ada juga terselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejarannya Fir'aun, itu juga terjadi di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Yunus setelah 40 hari berada di ikan Nun, di perut ikan Nun, kemudian dimuntahkan di sore harinya, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian ada juga kejadian di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan terselamatkan dari pembakaran itu. Terjadi juga di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ayub, yang mana Nabi Ayub mendapati penyakit yang luar biasa. Sampai tidak bisa kemana-mana, tubuhnya melepuh, hanya bisa zikir dengan hatinya, bisa selamat dari penyakit tersebut
juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam selamat dari kejaran kerajaan yang ingin menyalibnya. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram menjadi bulan peringatan bagi kita bagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu bisa selamat dari apa yang terjadi pada diri mereka, terselamatkan di bulan Muharram. Dan tahukah kalian tanggal berapa kejadian itu di bulan Muharram? Semuanya terjadi di tanggal 10 Muharram yang terkenal dengan sebutan Asyura. Subhanallah. Tentu skenario ini tidak terjadi karena faktor alam, tapi memang skenario ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kehidupan ini. Sehingga tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar berhari-hari, siapa yang menolongnya? Ketika malaikat menawari penolongan, Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah, Allah cukup perintah kepada api, wahai api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan atas Ibrahim. Tiba-tiba api yang membakar itu menjadi dingin. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim setelah keluar dari api? Nabi Ibrahim kedinginan, seperti baru saja masuk ke dalam kulkas. Subhanallah. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini tidak akan lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berpuasa di tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a dan juga tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Bahkan di tanggal 9 dan 10 ini kita juga disunnahkan berbagi dengan harta dengan para anak yatim, bersedekah dengan mereka, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang turut menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang maupun kebutuhan yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, selain mereka selamat dari apa yang terjadi terhadap mereka, sebenarnya ada beberapa kejadian yang diabadikan oleh Allah yang menjadi amaliyah kita sehari-hari. Apa saja itu? Nabi Adam tatkala turun ke bumi di waktu subuh, Nabi Adam diberi kewajiban untuk sholat subuh. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki anak kecil yang bernama Ismail alaihissalam, disuruh menyembelihnya, kemudian pisaunya tumpul, kemudian diganti dengan domba dari surga, itu di waktu zuhur, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat zuhur. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan nun. Kalau dalam hal ini kemungkinan ikannya ikan paus. Selama 40 hari 40 malam. Bertaubat kepada Allah dan dimuntahkan oleh ikan tersebut di pinggir pantai di sore hari, sehingga Nabi Yunus diberi kewajiban untuk sholat asar. Ada pula kejadian di mana Nabi Isa alaihissalam bisa selamat dari kejaran kerajaan Romawi. Itu di waktu maghrib, sehingga Nabi Isa alaihissalam diberi kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan
sholat maghrib. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun sehingga menyeberang di Laut Merah dan selamat di seberang itu di waktu Isya, sehingga Nabi Musa alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat Isya. Jadi 5 waktu sholat fardu kita merupakan momentum peringatan kewajiban-kewajiban Nabi terdahulu. Bagaimana Nabi Adam diberi kewajiban sholat subuh. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat duhur. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat asar. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat maghrib. Dan juga Nabi Musa alaihissalam bagaimana untuk diberi kewajiban sholat isya. Sehingga momentum itu diabadikan dan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kewajiban rutinitas setiap hari untuk melatih waktu, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Ada satu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil. Ketika bertamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Aku pencabut seluruh kenikmatan. Apakah engkau malaikat pencabut nyawa? Iya. Silakan masuk. Ada apa? Apakah saat ini saya mau mati? Oh enggak. Tetangga jenengan mau mati nanti jam 9. Padahal tetangganya Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru nikah pagi tadi. Malamnya katanya jam 9 akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berpamitan, ditunggu-tunggu sampai jam 9 malam, ternyata tidak ada orang yang meninggal. Dan itu berlangsung sampai 20 tahun. 20 tahun kemudian baru Nabi Ibrahim didatangi lagi oleh malaikat. Kamu lagi gimana? Saya mau mencabut nyawa tetangga jenengan yang kemarin gak jadi. Kenapa gak jadi? Karena pada waktu itu suami istri baru itu mengumpulkan anak yatim, kemudian bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah uang, dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, doakan ya kami semuanya panjang umur. Amin. Aminnya anak yatim ternyata mengguncang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aminnya anak yatim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga catatan itu menjadi berubah 20 tahun kemudian. Subhanallah. Jadi as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah ini untuk menolak bencana. Maka dari itu ada baiknya di tanggal 10 Muharram nanti kita adakan santunan anak yatim untuk berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang yang berkesusahan, dengan harapan doa mereka untuk kebaikan kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian, namun kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan teman, siswa atau siswi, maupun orang tua, maupun guru-guru yang sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, dosa umat Islam semuanya ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada teman kami, saudara kami, guru-guru kami, orang tua kami, tetangga umat Islam kami semuanya ya Allah yang mengalami musibah. Mudah-mudahan segera sembuh ya Allah dan diberi kesabaran oleh-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, musnahkanlah COVID-19 ini ya Allah ya Rabb, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga anak kami bisa belajar dengan tenang seperti biasa, sehingga orang tua kami bisa bekerja dengan tenang seperti biasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandemi ini telah memporak-porandakan sendi kehidupan ekonomi kami ya Allah ya Rabb. Maka dari itu ya Allah ya Rabb, yakinkan hati ini untuk selalu bergantung kepadamu, bahwa hidup dan mati ini adalah selalu untuk-Mu ya Allah ya Rabb. Dan mudahkanlah segala urusan duniawi dan akhirat kami ya Allah ya Rabb. Panjangkanlah usia kami, berilah kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan Engkau ya Allah ya Rabb segera akhiri pandemi ini sehingga kami bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Ya Allah, mudahkanlah kaki kami melangkah ke masjid ya Allah ya Rabb, sebelum kaki kami terpeleset di dalam api neraka. Mudahkanlah tangan kami memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sebelum tangan kami terikat dengan besi, timah, dan juga bara api yang membakar tubuh kami. Ya Allah, mudahkanlah mulut dan mata kami membaca kitab-Mu ya Allah ya Rabb, sebelum mulut kami tertutup dan mata kami juga tertutup oleh api neraka. Sungguh kami tidak kuasa. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami semuanya ini ya Allah terselamatkan dari pandemi ini ya Allah ya Rabb, sehingga kami bisa melaluinya dengan sabar, bisa melaluinya dengan kekuatan jasmani dan rohani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian apa yang dapat kami utarakan, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya di dunia dan akhirat, dan kita semuanya terselamatkan, dan kita semuanya sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan segera berakhir masa pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam datang tidak hanya bagi umat Islam, namun Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kami, segenap keluarga Min Satu Kota Madiun, mengucapkan selamat Tahun Baru Islam
1 Muharram 1443 Hijriah. Jadikanlah momen tahun baru ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan membiasakan diri untuk terus melakukan kebaikan. Perbuatan yang ikhlas berasal dari hati yang bersih. Bersihkan hati dengan tutur kata yang lembut. Tegakkan tekadmu dan bersemangatlah untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat. Kuatkan persaudaraan dan kepedulian kita di masa pandemi ini. Perbaiki ibadah dan jemput keberkahan menuju awal yang baik. Mari kita berdoa kepada Allah SWT untuk menorehkan harapan-harapan kita untuk menyongsong hari yang lebih cerah. Hidup adalah sebuah perjuangan. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Langkah demi langkah dikuatkan dan dipermudahkan lagi. Langkah demi langkah menuju impian segera tercapai. Langkah demi langkah iman Islam kita semakin lebih baik dan kuat. Semoga Allah mempermudah langkah kita untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih berkah. Semoga setiap langkah kita juga akan dinilai sebagai kebaikan dan akan menjadi catatan amal sebagai bekal kita nanti untuk kembali kepadanya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi diri yang lebih baik dari yang kemarin. Dan semua harapan kita bisa terwujud tahun ini. Amin, 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 ya Robbal Alamin.